Kisah Prabu Siliwangi, Episode 7. Siluman Ular, sosok perempuan berkulit kuning langsat. Sementara di Keraton Pakuan, yang dirundung sedih karena ditinggalkan Prabu Anom Walangsungsang tidak hanya Sri Maharaja Prabu Siliwangi dan permaisurinya, demikian pula dengan adik Walangsungsang, Nyimas Ratu Rara Santang. Kerinduan kepada kakaknya tersebut membuat ia menangis siang dan malam. Suasana duka mengambang menyelimuti lingkungan Keraton Pakuan. Berbeda dengan Walangsungsang sendiri, ketika keluar dari istana, ia merasa semakin bebas dan keinginannya untuk mempelajari agama Kanjeng Muhammad semakin terbuka. Sekarang ia merasa tidak akan ada hambatan dari siapa-siapa lagi. Kalau memang apa yang dipilihnya tersebut suatu kebenaran seperti hal yang ia yakini dalam mimpinya itu, Walangsungsang juga merasa yakin lambat laun keluarganya di Keraton Pakuan akan mengikuti jejak langkahnya, seperti juga yang menjadi keyakinan ibunya, Ratu Subanglarang seorang muslimah. Keyakinan seperti itulah yang memberikan energi tambahan sehingga Walangsungsang tak pernah lelah untuk terus turun dan naik gunung. Bahkan belakangan setelah bertemu dengan kakek pencari kayu, keinginan memperoleh ilmu agama itu semakin menggunung. Kalau saja ia telah mendapatkan ilmu tersebut, tentu si kakek pencari kayu itu pun akan diajarinya pula. Kelak keinginan dan harapan Walangsungsang itu memang menjadi kenyataan. Sejarah kemudian akan mencatat bagaimana kelak agama Islam mulai berkembang justru dari kalangan rakyat biasa, kemudian merambah para pemangku negeri di Pakuan. Walangsungsang menyadari benar di kalangan rakyat jelata masih banyak orang-orang semacam kakek pencari kayu tadi. Kalaupun hidup mereka dinilai lebih saleh, maka semua itu hanya berdasarkan bagaimana kualitas bertapanya, seperti juga pernah ia dapatkan dari Mahaprabu. Walangsungsang ingat benar bagaimana ungkapan Mahaprabu dalam satu kesempatan mengajarkan tentang kesejatian hidup itu. Na urang lanang watuan, iya tapa, iya tuah na urang, guareng tapa, maja tapa, rampes tuah waya tapa. Apana orang kutuah na men benghar kutuah na mana waya tapa. Kata-kata Mahaprabu itu selalu Walangsungsang ingat sampai akhirnya ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki suci yang mengajarkan hakikat kebenaran yang bersumber dari Kanjeng Muhammad. Walangsungsang itu paham benar bagaimana kesalehan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Pajajaran. Bagi kita, pria dan wanita, ya beramal ya bertapa, itulah perbuatan kita. Buruk amalnya berarti buruk tapanya, sedang amalnya berarti sedang tapanya, sempurna amalnya berarti berhasil tapanya. Adapun kita ini, karena amal dapat menjadi kaya, karena amal pula berhasil tapa kita. Kualitas tapa seseorang dan juga hasil yang bisa diperoleh seseorang, sangat ditentukan oleh tingkat kebenaran, kesungguhan dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan pekerjaannya. Walangsungsang terus berjalan keluar dari kampung, mencari pencerahan dari kemelut batin yang terasa pengap. Untuk mencari acining hirup, Prabu Anom Walangsungsang di usia belia rela meninggalkan keraton dengan segenap kenikmatan yang mengitarinya dan memilih hidup berusah-susah di tengah belantara hutan Parahyangan. Langkah kakinya tak terlihat sedikit pun lelah. Ia terus berjalan keluar masuk hutan mengikuti jalan setapak yang terbuka. Angin berdesir mengalirkan udara dingin yang mengambang. Walangsungsang menarik napas panjang-panjang, seolah ingin mengisi penuh rongga paru-parunya. Di dalam hutan ini beratus tahun ke depan sepertinya tak akan pernah kehabisan udara bersih sebelum pohon-pohon jati dan waru yang tinggi menjulang itu semuanya rontok. Makin ke dalam cahaya matahari semakin terbatas, hanya terlihat pada lubang-lubang kecil di angkasa menyorot kuat. Siang belum terlalu tua sebenarnya. Sesekali Walangsungsang menggunakan ajian Kidang Kencana, berjalan secepat kilat sehingga yang terlihat hanya kelebat bayangannya saja. Beberapa saat setelah menembus gelapnya belantara, Walangsungsang akhirnya sampai di tanah ladang kosong, bekas pertanian yang ditinggalkan petani. Tak jauh dari tempatnya berdiri, ke arah barat terletak sebuah sungai yang airnya mengalir deras dan jernih. Sungai itu mengalir di antara bebatuan sehingga membentuk puluhan air terjun kecil. Suara air yang gemuruh dan membubungkan kabut putih tipis ke atas,
telah menyedot perhatian Prabu Anom Walangsungsang. Dengan 2-3 gerakan kecil, meloncati pematang dan tanah ladang kering, ia telah sampai di pinggir sungai itu. Matanya melotot takjub. Riak air sungai dan air terjun yang ditimbulkan oleh bebatuan dan beda ketinggian itu, begitu mempesona. Warna air keperakan yang tersorot cahaya matahari tepat di atas ubun-ubun itu terlihat seperti kilau mutiara. Pandangan Prabu Anom Walangsungsang kemudian tertuju pada batu besar, datar dan hitam mengkilat tanda sering diduduki orang. Batu itu terletak agak ke tengah dari sungai yang lebar 10 meteran. Walangsungsang benar-benar tertarik dengan batu itu. Ia memperhatikan sekelilingnya, mengukur ke arah mana ia harus loncat terlebih dahulu sebelum akhirnya sampai di batu datar itu. Prabu Anom Walangsungsang telah memperhitungkan dengan jitu. Celana pangsi hitamnya agak ditarik ke atas, lalu ia bersiap. 1, 2, tap. Kaki kirinya menapak di atas batu yang agak curam dengan posisi badan ditarik ke depan, sementara kaki kanannya menggantung berayun-ayun di atas air. Sebuah keseimbangan yang sempurna dan mengagumkan. Sebelum kaki kanannya mengenai air, dengan gerakan salto, tubuhnya kemudian jumpalitan di udara. Dengan 2 kali gerakan memutar di udara, akhirnya kedua kaki Prabu Anom Walangsungsang menapak sempurna di atas batu hitam mengkilat. Ia mengibaskan ujung rambut panjangnya yang tak terikat-ikat ke belakang. Ia tersenyum senang memperlihatkan gigi putih yang berbaris rapi di bawah garis menghitam sepanjang bibir atas bakal kumisnya yang belum tumbuh panjang. Ia benar-benar merasakan kegembiraan, pengalaman yang tak pernah ia dapatkan selama berada di Keraton Pakuan. Padahal Keraton Pakuan sendiri dikelilingi aliran sungai dan di tengahnya bahkan mengalir cipakan cilan. Hadir nyata dalam kelopak mata Prabu Anom Walangsungsang bagaimana keindahan tanpa kebebasan saat berada di Keraton Pakuan. Dulu, ia sempat didera rasa cemburu yang membuncah manakala diajak berburu oleh pasukan berburu Pajajaran ke sebuah hutan larangan. Di sebuah perkampungan ia melihat anak-anak telanjang dada bermain air di sungai yang cukup deras. Tak sedikit pun rasa takut menyelimuti wajah lugu anak-anak itu. Ia terus bermain air, bercanda dengan teman-temannya, loncat ke dalam air berbarengan atau satu-satu sehingga menghamburkan air ke atas seperti ombak. Ingin sekali ikut bermain, tapi para penjaganya yang siap menyabung nyawa untuk keselamatan putra mahkota, sama sekali tak akan pernah mengizinkannya. Tapi kini dalam kesendirian kendati bukan anak-anak lagi, Prabu Anom Walangsungsang merasakan keindahan, kedamaian sekaligus kesenangan luar biasa. Padahal tidak berloncatan seperti anak-anak dulu. Ia hanya duduk di atas batu hitam mengkilat, sesekali berjongkok, menahan laju air dengan sebelah tangannya, sehingga membelah arus air itu, laksana sebuah perahu kecil. Keraton Pakuan Pajajaran lambang keindahan dan kemewahan tak terkira untuk masa itu, bagi siapapun yang melihatnya. Keraton itu berdiri di atas kota yang indah, terletak di puncak sebuah bukit yang berada di muara 3 sungai besar. Keraton itu dikelilingi dinding kuat dan beberapa menara dari batu alam yang mengkilat sehingga memantulkan sinar menyilaukan mata seperti bintang-bintang yang berkilauan di antara bebatuan. Baik bangunan keraton, pilar-pilar, benteng maupun kuta dibangun dengan sangat baik dan megah. Berdiri dari ketinggian menara, akan terlihat di luar keraton hamparan perkampungan yang tak kalah indahnya. Rumah-rumah penduduk ancal-ancalan dalam jarak tidak teratur, menyembul di antara kerimbunan pepohonan. Dalam jarak lebih jauh ke arah timur dipagari hutan yang masih perawan. Sementara pada jarak yang tak hingga di antara garis tipis kebiruan cakrawala adalah pantai selatan yang selalu bergelora. Tentang pantai selatan ini kelak punya hubungan yang sangat erat dengan Keraton Pakuan Pajajaran baik secara historis maupun secara mistis. Di halaman salah satu keraton yang berjejer itu, Prabu Anom Walangsungsang kecil bermain menghabiskan hari dengan binatang kesayangan maupun menyusuri rerumputan, dan dalam jarak tertentu para emban dan penjaga pribadinya selalu siap siaga mengawasi. Dalam kelompok yang terdiri 2 atau 3 orang. Suasana yang terlalu kaku bagi anak seusianya tentu saja.
Sebab itu sesekali Prabu Anom Walang Sungsang berbuat iseng, tiba-tiba ia menjerit dan meloncat-loncat seperti kesakitan. Para emban dan penjaga akan tergopoh-gopoh menolong dengan sikap yang terlalu berlebihan, sebelum dari dalam keraton mendengar lengkingan suara Sri Maharaja Prabu Siliwangi yang sedang istirahat atau sedang rapat dengan para penasihat kerajaan. Sang susuk tunggal Inyana Nunyena Palangka Sriman Sri Wacana Sri Baduga Maharaja Diraja Ratu Haji di Paktuan Pajajaran Numika Datuan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, Inyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Sang susuk tunggal, dialah yang membuat tahta Sriman Sri Wacana untuk Sri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran yang bersemayam di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Keraton Pakuan Pajajaran terdiri dari beberapa keraton yang sejajar dan masing-masing diberi nama Bima, Punta, Narayana, Madura dan Suradipati, yang kemudian dikenal sebagai Pancapersada 5 keraton. Suradipati adalah nama keraton induk. Keraton Pakuan sebagai ibu kota kerajaan Pajajaran yang oleh masyarakat Sunda disebut Dayah, bisa ditempuh 2 hari perjalanan dari Pelabuhan Kalapa di muara Sungai Ciliwung. Prabu Anom Walang Sungsang mengusap mata, mengusir rasa rindu yang begitu saja mendesak-desak perasaannya. Padahal kepergiannya dari keraton Pakuan belum ketemu Jumat. Ia kembali menikmati kesenangan sebagian keliaran masa kanak-kanaknya yang tak sempat dinikmati. Ia merendam kedua kakinya sampai setengah betis, diayun-ayunkan dan bergerak maju mundur menimbulkan suara kecipak, tak peduli ada ranting yang tertahan. Pada satu saat kedua telapak kakinya dirapatkan dan agak dijungkit membentuk sudut 40 derajat dengan muka air. Tekanan arus terasa semakin besar kini. Ia sedang membayangkan sebuah benteng pertahanan yang menahan gelombang tentara musuh. Untuk kesekian kalinya Prabu Anom Walang Sungsang tersenyum bahagia, sinar matanya berkilat-kilat. Kepalanya yang hanya tertutup ikat barang-barang semplak tersebut dibiarkan dijilati panas matahari yang mulai menyengat. Keindahan itu tak akan tergantikan sehingga tak perlu terlalu was-was dengan kulitnya yang terbakar matahari. Namun kebahagiaan dan ketenteraman duduk di atas batu hitam mengkilat itu terganggu dengan suara jeritan seorang perempuan. Tolong! Tolong! Prabu Anom Walang Sungsang tersentak kaget. Kenangan-kenangan tentang masa kecil yang sedang ia rangkai hancur berkeping-keping diterpa kekagetan seperti gerabah yang terjatuh ke atas tanah keras. Ia menajamkan pendengarannya mengikuti arah datangnya suara. Di tempat seperti ini, suara air dan perbukitan bisa saling meniadakan dan mengaburkan suara. Tolong, jerit suara itu. Jelas suara perempuan. Tapi dari mana? Dari hulu sungai kah atau dari hilir dari dalam hutan? Prabu Anom Walang Sungsang berdiri di atas batu hitam mengkilat, tangan kiri diangkat ke atas kepala melindungi sinar matahari yang terik. Ia terus menajamkan pendengarannya. Suara itu lama tidak terdengar lagi. Walang Sungsang mulai dihantui rasa khawatir. Jangan-jangan, gumamnya, suara itu datang dari dalam hutan. Bisa saja seorang perempuan masuk ke dalam lubang jerat untuk hewan liar yang biasa dipasang para pemburu. Atau siapa tahu perempuan itu sedang terancam binatang buas. Wahai yang murbeng alam, gumam Prabu Anom. Walang Sungsang menengadahkan tangan, lindungi perempuan malang itu. Angin bertiup agak kencang dari arah bukit di sebelah barat. Suara jeritan perempuan itu masih juga belum terdengar lagi. Walang Sungsang berdiri kaku. Ia terlihat mulai gelisah. Entah kenapa seperti dihantui rasa bersalah. Padahal ia sendiri tidak tahu siapa gerangan perempuan itu. Benarkah sedang terancam bahaya atau sengaja ia sendiri seorang perempuan yang dijadikan umpan untuk memancing seseorang? Tapi seseorang siapa? Dirinyakah yang jadi sasaran? Perempuan itu bagian dari kelompok penyamun. Prabu Anom Walang Sungsang menggeleng kencang. Lalu apa perlunya penyamun memancing dirinya agar datang, toh ia tidak membawa barang berharga apapun. Kenapa aku jadi berpikiran konyol seperti itu, gumamnya seraya siap-siap untuk loncat ke pinggir sungai lagi. Tangan kirinya menenteng pakaian salin.
Kedua kakinya masih basah setelah berkecipak bermain air tadi. Saat itulah, ketika Walang Sungsang bersiap untuk loncat, terdengar kembali suara jerit perempuan. Tidak. Ia tidak menjerit sekarang. Suaranya sudah parau. Suara itu suara keputusasaan. Ah, mungkin binatang buas itu semakin mendekat dan siap menerkam, sementara ia tak punya sedikit pun ruang untuk menghindar. Atau jika perempuan itu terkena jerat pemburu, mungkin ia sudah mulai merasakan pengaruh racun dari ujung-ujung bambu runcing dalam jerat tersebut. Prabu Anom Walang Sungsang merasa yakin jika suara perempuan yang kini terdengar timbul tenggelam itu dari arah hilir ke arah belantara yang masih perawan. Oh, perempuan malang, tunggulah barang sebentar, gumam Walang Sungsang. Ia meloncat-loncat dari satu batu ke batu yang lain. Gerakannya cepat dan tepat. Terlihat ringan sekali menandakan bahwa sekalipun usianya belum genap 20 tahun saat itu, tapi sudah terlatih melakukan gerakan-gerakan itu. Gerakan-gerakan dasar dari serangkaian ilmu bela diri kasaran yang sejak dini sudah diperkenalkan ayahandanya. Ia baru menyadari ternyata ada gunanya juga berlatih bela diri sejak dini. Prabu Anom Walang Sungsang menerobos masuk belantara. Akar-akar pohon harendong dan pohon-pohon tua lainnya cukup menyulitkannya. Ia memang tidak menggunakan jalan setapak yang biasa dipergunakan para pencari kayu atau petani karena ingin cepat menemui perempuan yang sedang dilanda kesulitan itu. Ia teringat pada sebilah kujang pusaka yang diselipkan di pinggangnya. Sedikit banyak senjata itu bisa membantunya. Dalam ilmu bela diri terutama bela diri silat yang sudah dikenal Raja-Raja Sunda terdapat dua jenis ilmu bela diri yaitu jurus kasaran dan lemesan. Jurus kasaran adalah mengandalkan kekuatan fisik berupa kecepatan dan ketepatan gerakan hasil dari serangkaian latihan. Sementara jurus lemesan adalah berupa jurus-jurus yang gerakannya sederhana dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan fisik. Jurus lemesan ini telah diisi oleh ilmu-ilmu kebatinan hasil olah batin berupa puasa, semedi dan membacakan sejumlah wirid tertentu. Jurus lemesan akan diberikan pada seseorang yang telah menguasai jurus-jurus kasaran. Setelah berhasil melewati akar-akar pohon yang berusia puluhan tahun yang merambat silang sengkarut menghalangi jalan, akhirnya tampaklah seorang perempuan sedang mengerang kesakitan. Sebelah kakinya tergencet di antara batu, darah terlihat menetes dari kaki yang tergencet. Perempuan muda berkulit kuning langsat yang hanya mengenakan kemben itu menunduk malu demi di hadapannya hadir seorang laki-laki tampan. Sekalipun terlihat mengenakan pakaian rakyat biasa, tapi perempuan muda tak akan salah melihat bahwa lelaki di hadapannya ini seorang putra bangsawan. Aura yang terpancar dari wajah dan gerak lagaknya. Prabu Anom Walang Sungsang memang tidak bisa serta-merta menyembunyikan darah kebangsawanannya. Bagaimana kau bisa tergencet batu besar ini, Nyai? Selidik Prabu Anom Walang Sungsang bersiap-siap untuk mendekati batu yang menindih kaki perempuan muda itu. Ditanya seperti itu, si perempuan hanya mengerling menggoda lalu menunduk bersemu malu. Hamba teledor, Raden. Katanya sambil terus menunduk, punggung tangan kirinya terus-menerus menyeka air mata di antara rintihan menahan sakit, membuat Walang Sungsang semakin iba. Sabarlah barang sebentar, Nyai. Aku akan meloloskan kakimu dari gencetan batu ini. Imbuh Walang Sungsang. Perempuan itu terlihat tersenyum bahagia bahwa ia akan segera terbebas dari siksaan itu. Tapi kebahagiaan itu pupus karena melihat Walang Sungsang tertegun menahan langkahnya. Ia baru saja mendengar suara berbisik di telinganya. Suara seorang kakek yang ia yakin hanya didengarnya sendiri, tidak oleh perempuan yang sedang menahan derita di hadapannya. Hati-hati cucuku, Walang Sungsang. Bukalah mata dan hatimu. Perempuan yang sedang tergencet batu itu bukanlah perempuan biasa, ia jelmaan siluman yang tak senang dengan keinginanmu. Luruskan niatmu, Cu. Prabu Anom Walang Sungsang langsung mengusap wajah seperti teringat kembali dengan dirinya. Beberapa saat tadi ia terlalu asyik bermain-main. Ia sadar dirinya telah lengah hanya karena terninabobokan lentikan keinginan melakukan kesenangan kanak-kanaknya bermain air di sungai, yang tak pernah kesampaian. Kini ia tak peduli dengan perempuan di hadapannya yang terlihat kesal bahkan mulai merengek-rengek meminta tolong dan meringis kesakitan.
Tidak. Walang Sungsang tidak tergoda. Ia memusatkan pikiran dan hatinya, meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Tolonglah aku, Raden. Bebaskan aku dari himpitan batu ini. Serak suara perempuan di hadapannya menahan sakit. Tapi sedikit pun Walang Sungsang tidak bergeming. Ia tetap konsentrasi dan menyerahkan diri dan hatinya bulat-bulat pada Yang Murbeng Alam. Plup, kini perempuan itu berani melempar Walang Sungsang dengan kerikil. Kerikil itu tepat mengenai bahu kanannya. Walang Sungsang membuka mata tapi cepat-cepat ia memusatkan pikirannya lagi. Ucapan kakek misterius tadi terngiang kembali di telinganya. Saat Walang Sung terpejam, kejadian aneh berlangsung dengan cepat. Kedua kaki perempuan yang tergencet batu itu menyatu diikuti bagian lainnya mulai bersisik. Perlahan tapi pasti, sosok perempuan kuning langsat yang hanya tertutup kemben itu berubah menjadi seekor ular. La mulai mendesis kendati sebagian tubuhnya masih tergencet batu. Dari sorot matanya terlihat bagaimana ular itu menatap tajam penuh dendam. Prabu Anom Walang Sungsang tersentak, jantungnya berdegup-degup kencang di balik tulang rusuknya. Ia kaget luar biasa manakala membuka mata dan terlihat seekor ular sedang mengancam, sementara perempuan yang sedang menahan sakit karena sebelah kakinya tergencet batu itu lenyap entah kemana. Walang Sungsang sempat merasakan desiran hawa aneh manakala saling menatap dengan ular siluman tersebut. Pengaruh jahatnya terasa mengambang dan mengelilingi tubuhnya, ia sempat merasa limbung dan tak sadar empat arah penjuru mata angin. Kanjeng Ibu, loloskan aku dari pengaruh jahat ini, gumam Prabu Anom Walang Sungsang begitu saja teringat ibunya. Walang Sungsang berdiri kukuh sampai merapatkan kedua tangannya di dada untuk menambah konsentrasi. Hembusan pengaruh jahat yang dikeluarkan siluman ular itu terasa makin kuat. Hawa panas berpusar di sekelilingnya. Butiran-butiran keringat tampak di dahi, bergulir mengikuti alur di wajahnya. Teringat kembali dalam impiannya bahwa ia diharuskan pergi ke arah timur menuju Bukit Amparan Jati. Inilah yang selalu ia pegang teguh. Ia berangkat dari Keraton Pakuan untuk selalu menuju ke arah timur. Tapi kini saat pengaruh jahat dari ular siluman itu mengitari sekelilingnya, Walang Sungsang tak bisa menentukan mana arah timur yang harus dituju. Ia benar-benar menyesal kenapa perhatiannya teralihkan gara-gara terlalu asyik melihat jernihnya air sungai yang mengalir tanpa henti tadi. Awan hitam perlahan turun lalu mengambang di atas tanah, menutup pandangan Walang Sungsang sehingga hanya mampu melihat dalam jarak beberapa depa. Sementara ular itu terlihat meliuk-liukkan kepalanya dan badannya dengan irama yang tidak beraturan. Kadang rancak kadang perlahan. Suaranya terus mendesis, mengancam. Pepohonan tinggi dan besar yang ada di hadapannya terasa semakin merapat, matahari bersembunyi di balik kepekatan awan hitam. Walang Sungsang tak lagi bisa melihat punggung-punggung gunung di hadapannya, semuanya tertutup awan hitam. Ia meratap sedih. Betapa kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal seperti ini. Ia hanya bisa merangkai harap akan segera mendengar kembali. Depa, ukuran panjang dalam masyarakat tradisional Sunda setara dengan bentangan tangan kiri kanan orang dewasa dari ujung jari tengah kiri sampai ke ujung jari tangan kanan, setara dengan 1,6 meter. Bisikan di telinganya dari kakek misterius tadi, agar cepat terbebas dari pengaruh jahat ular siluman yang sempat menjelma menjadi sosok perempuan cantik tadi. Tapi harapan itu sirna, hilang seperti hilangnya jarak pandang ia saat itu. Tanpa didahului petir, hujan turun tiba-tiba. Cukup lebat kendati hanya sesaat. Walang Sungsang basah kuyup tanpa sedikit pun niat berlindung. Kaki tertancap kuat ke tanah tempatnya berpijak. Ia tak ingin bergerak walau sesenti pun saat kekuatan jahat siluman ular masih menguasai. Apapun yang akan terjadi. Saat hujan reda, Walang Sungsang tak mendengar lagi desis suara ular siluman juga tidak melihat sosoknya lagi, tidak juga jelmaan sosok perempuan cantik lagi. Di sekelilingnya tergantikan sinar matahari yang cerah dan bekas hujan yang masih terlihat membasahi tanah, sedikit lembab, sebagian berupa titik-titik turun dari ujung daun pohon jati. Tubuhnya masih basah kuyup,
Tapi perasaannya demikian sukacita karena Yang Maha Kuasa telah membebaskan dirinya dari jeratan kekuatan jahat ular siluman. Kini ia kembali bisa memandang pepohonan berbaris tegak, punggung gunung di kejauhan, bukit yang tertutup rumput, angin dingin bertiup dari arah belakang. Walang Sungsang dengan tepat bisa menentukan bahwa arah timur kini berada di sebelah kirinya. Matahari sepertinya sedang berada persis di atas ubun-ubun kini. Terima kasih Yang Murbeng Alam, terima kasih Kanjeng Ibu, terima kasih kakek, gumam Walang Sungsang seraya meloncat melewati bebatuan, menembus akar-akar dan akhirnya sampai di jalan setapak yang masih basah bekas hujan. Di jalan setapak itulah Walang Sungsang mempercepat langkahnya, untuk menebus saat-saat terjerembab dalam pengaruh jahat siluman ular tadi. Sebuah getaran ringan menggerakkan tetes air mata yang terasa diam menggenang di sudut matanya sejak tadi. Lalu cepat-cepat menyekanya. Pantang bagi seorang laki-laki untuk gampang menumpahkan air mata, tekadnya. Ia terus berjalan cepat, kadang diselingi lari-lari kecil, terus lurus ke arah timur membelakangi matahari. Belum habis sapanya pahan, ia kembali menghentikan langkahnya. Kini di hadapannya jalan mulai bercabang, ke kiri dan ke kanan, sama-sama jalan lurus dan mulus tanda bahwa jalan itu sering dilalui orang. Saat kegelapan pekat menjerat, kau harus mencari sekerlip bintang, seberat apapun caranya bahkan meski hanya dengan cara membayangkannya, gumam Prabu Anom Walang Sungsang. Ia terpejam dan membayangkan bahwa Bukit Amparan Jati adalah tanah lapang tempat di mana ibunya dilahirkan. Ia terus membayangkan kendati tak punya sedikit pun pengetahuan untuk menguatkan yang dibayangkannya itu, sehingga hasilnya hanya sebuah hamparan tanah khayalan yang bisa saja tidak ada dalam kenyataannya. Tapi kekuatan membayangkan itu telah melahirkan hasil yang gemilang berupa keteguhan pilihan, bahwa ia harus segera melangkah ke jalan sebelah kanan, sekalipun tidak juga tahu apa yang akan terjadi sedetik kemudian di depannya. Sapanya pahan sama dengan waktu yang diperlukan seorang ibu untuk makan sirih dari mulai melipat sirih, mengoles apu dan kelengkapan makan sirih lainnya. Waktu persiapan sampai bisa mengeluarkan air liur yang merah itulah yang diistilahkan sapanya pahan. Bersambung episode 8.